Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi pelajaran kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Dan pelajaran hari ini adalah pelajaran yang kita belum ambil di dua buku sebelumnya. Artinya ini murni kita ada di buku ini. Dan nanti buku setelahnya tentunya. Yaitu pelajaran huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Diserupakan dengan laisa, yaitu karena sama artinya dengan laisa, sama amalannya. Cuman kenapa tidak dimasukkan ke temannya karena dia huruf. Kan kana dan saudara-saudaranya apa? Fiil. Fiil. Ini sama amalannya dengan kana. Sama amalannya dengan kana. Cuma tidak masuk di teman kana. Alasan pertama huruf. Dipahamkan? Alasannya adalah huruf. Cuman kenapa dimasukkan di babnya kana, temannya kana, yaitu disebutkan huruf yang serupa dengan laisa, karena pertama sama amalannya laisa, yang kedua sama maknanya dengan laisa. Apa artinya laisa? Kan penafian. Laisa maknanya adalah apa? Penafian. Huruf-huruf ini huruf penafian. Huruf penafian. Jadi sama amalannya dan sama maknanya dengan siapa? Laisa. Ini yang butuh kita pelajari dan kita harus perhatikan karena ini baru. Dan usahakan jangan dilewatkan kalau tidak paham. Supaya buku berikutnya mudah. Karena ketika kita dengar 2 kali akan lebih mudah. Dipahamkan? Kata beliau faslun, pasal. Wa ammal huruful musyabbahatu bilaisa. Adapun huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Adapun huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Catatan 455 serupa dengan laisa dari sisi makna yaitu penafian. Dan serupa dari sisi amalan yaitu merofa isim dan menasab khobar. Tadi itu yang ana bilang, ini catatannya. Fa'arbaatun, maka ada 4 huruf. Ada 4 huruf. Ma, wala, wa'in, walata. Ada ma, nafi. Ada la, nafi. Ada in, nafi. Ada lata, nafi. Jadi semua maknanya ini nafi. Semua maknanya ini adalah nafi. Jadi ingat saja 4 huruf. 4 huruf. Ma, la, in, lata. Ini amalannya seperti laisa. Cuman rinciannya ada. Siapa yang punya bahasa, apa syarat amalannya. Nah, ini akan kita bahas satu-satu sekarang. Pertama, ma. Pertama, ma. Fa'amma ma. Adapun ma. Fata'amalu amala laisa. Maka beramal dengan amalannya laisa. Ma beramal dengan amalannya laisa. Indal hijaziyin. Menurut orang Hijaz. Kalau dibilang menurut Hijaz, berarti bahasa Quran. Karena Al-Quran turun dengan bahasanya orang Hijaz. Berarti nanti ada contoh ayat. Dipahami ini kan? Karena Quran sekali lagi turun dengan bahasanya siapa? Orang Hijaz. Ya, karena Nabi orang Hijaz. Dan Nabi diutus dengan bahasa kaumnya. Nabi diutus itu semua Nabi. Diutus dengan bahasa kaumnya. Iya, dengan bahasa kaumnya. Cuman besar dengan syarat. Ini yang harus antum pahami. Ada syarat amalannya. Catatan di bawah, yaitu ma beramal dengan amalan laisa
dengan 4 syarat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Jadi ketat. Tidak sembarang dia beramal. Syarat pertama, Allah taktari nabiin. Dia tidak bergandengan dengan in. Jadi tidak ada dibilang ma'in. Tidak bergandengan dengan in. Syarat kedua, wa'alla yaqtarina khobaruha bi'illa. Khobarnya tidak bergandengan dengan illa. Khobarnya tidak bergandengan dengan illa. Iya. Wa'alla yataqaddam khobaruha ala ismiha. Khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Di pembahasan kana, boleh nggak khobarnya di depan isimnya? Boleh? Boleh. Di sini tidak boleh khobarnya mendahului isimnya. Apalagi mendahului ma. Jadi susunannya harus biasa. Ma, isim, khobar. Syarat ketiga. Syarat keempat. Ini sebenarnya syarat keempat ini masuk di syarat ketiga. Wa alla yataqaddam ma'mulu khobariha alasmiha. Dan ma'mul khobarnya. Ini yang paling sulit nanti dijelaskan insyaallah. Tidak boleh ma'mul khobarnya mendahului isimnya. Illa kecuali idza kana al-ma'mul dorfan au jaron wa majrur. Kecuali jika ma'mulnya adalah berupa dorob atau jar majrur. Kecuali ma'mulnya berupa dorob atau jar majrur. Berapa syaratnya itu? Hah? Ingat, kalau antum paham ini, akan paham setelahnya. La, in, lata. Ini penentu. Jadi ma. Ini kata akan beramal amalan siapa? Laisa. Dengan syarat. Tidak boleh bergandengan dengan in. Jadi ma berdiri sendiri. Ma begini. Ma zaidun qa'iman. Begini. Ma zaidun qa'iman. Tidak bergandengan ma dengan siapa? In. Kalau seandainya nanti ma in zaid qa'im, apakah kita baca begini? Tidak boleh. Tidak beramal. Kembali ke asal. Qa'imun. Paham kan? Ma'in zaidun qa'imun. Dipahami ini kan? Tidak boleh syarat kedua. Tidak boleh khobarnya bergandengan dengan siapa? Tidak boleh khobarnya bergandengan dengan siapa? Nah, illa. Tidak boleh antum katakan ma zaidun illa qa'im. Begini. Kalau begini batal amalannya. Ma zaidun illa qa'imun. Ma zaidun tadi ma in zaidun qa'imun. Batal. Batal. Ini yang terpenuhi ini. Ini yang terpenuhi. Syarat ketiga. Khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Syarat ketiga. Tidak boleh antum bilang begitu itu di kalimat. Tidak boleh. Ma qa'im zaid. Kalau begini modelnya batal. Ma qa'imun zaidun. Batal. Paham kan? Syarat keempat ini yang paling sulit dijelaskan sedikit. Karena ada hubungannya dengan pembahasan lain yang kita akan dapatkan di akhir kitab. Kita akan dapatkan di akhir kitab. Tidak bisa contoh ini yang dipakai. Contohnya adalah contoh yang lain. Contoh begini. Contoh dulu ya. Contoh beramal. Contoh beramal. Ma zaidun. Ma zaidun. Ya. A dibaca panjang ya. Kilun. Wazan fa'ilun. Ya. Kita ganti. Ya. Hamzanya harokat panjang. Akilun to'a maka. Iya. Perhatikan dulu ini contoh. Ma zaidun akilun to'a maka. Apa irobnya zaidun? Ini beramal sekarang ini beramal. Apa irobnya zaidun?
isimnya ma. Akilun, karena dia sebagai khobarnya ma, kita baca terpenuhi syarat. Akilan. Paham kan? Sebagai apa akilan? Khobarnya ma. Akilan, di samping dia khobarnya ma, dia isim fa'il. Beramal-amalan fi'il. Jadi ini isimnya ma. Ya, isimnya ma. Ini khobarnya ma. Dia isim fa'il, beramal-amalan fi'il. To'ama. Kenapa ma? Ini ma adalah maf'ul bi. Maf'ul bi-nya siapa? Maf'ul bi-nya siapa? Berarti ini disebut amil. Ini disebut amil. Penyakit untuk to'am. To'am disebut apa ma? Ma'mul. Ini yang kita mau pahamkan. To'am maka sebagai apa? Ma'mul. Ma'mulnya siapa? Ma'mulnya amil. Kan begitu kan? Itu yang dia amali maf'ulun bi itu disebut ma'mul. Maf'ulun bi itu disebut siapa? Ma'mul. Jadi akilan amil. Tahu amil toh? Apa itu amil? Yang beramal, yang bekerja. To'am maka yang dikerjakan. Yang dikerjakan. Yang dikerjakan itu disebut dengan nama apa? Ma'mul. I'rabnya sebagai maf'ulun bi, atau nanti maf'ul fi, atau nanti maf'ul mutlak, atau nanti maf'ul ma'a, itu disebut ma'mul semua itu. Paham gak ini? Semua maf'ul apapun itu. Maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul ajli, maf'ul fi, maf'ul ma'a, itu disebut disebut apa? Ma'mul. Dipahamkan? Kalau ada ma'mul pasti ada amil. Dipaham dulu sekarang. Paham atau belum ini? Jadi Zaidun isimnya ma. Akilan khobarnya ma. Khobarnya apa? Ma. Sekaligus dia sebagai apa? Amil. Untuk setelahnya lagi. Amil. To'am maka i'rabnya maf'ulun bi. Ka mudhafun ilai. Kan begitu? Paham kan? Mudhafun ilai. Ini berarti ma'mul. Sekarang kita masuk di pembahasan kita. Ini belum. Ini yang terpenuhi syarat. Apa syarat keempat? Apa syarat keempat? Ma'mul khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Paham ini? Yang mana itu? To'a maka tidak boleh mendahului siapa? Zaid. Tidak boleh antum ngomong begini. Tidak boleh antum bilang begini. Ma to'a maka Zaid akilun. Antum baca akilan sebagai khobarnya ma. Ini terpenuhi syarat atau tidak? Terpenuhi syarat atau tidak? Yang ini. Syaratnya tadi apa? Tidak boleh ma'mul khobar mendahului isimnya. Sekarang mendahului atau tidak? Mendahului. Kalau begini antum baca kembali ke asal. Ma to'a maka Zaidun akilun. I'rabnya tetap kembali ini mubtada, ini khobar, ini ma'mul khobar. Tidak apa-apa. Tetap ma'mul khobar. Cuman batal amalnya siapa? Batal amalannya siapa? Ma. Karena tidak terpenuhi syarat. Sampai sini dulu. Antum paham nggak? Jadi syarat keempat ini yang paling sulit dijelaskan. Dipahami ini kan? Iya. Karena kita butuh tahu apa itu ma'mul atau apa itu amil. Paham kan? Ma'mul khobar tidak boleh mendahului isimnya. Sebagaimana tadi, khobar tidak boleh mendahului isim. Khobar saja tidak boleh, apalagi ma'mulnya khobar. Tidak boleh mendahului isim. Paham dulu sampai situ? Paham dulu sampai situ? Siapa yang belum paham? Karena ada pengecualian setelahnya? Yang mana? Di sini. Ini dari tadi kita bilang ma'mul khobar. Ini kan khobar.
Jadi khobar ini di samping dia sebagai khobarnya ma, dia juga sebagai amil, penyakit. Kan nanti kita akan pelajari di akhir kitab. Ada 7 kata dalam bahasa Arab, isim tapi dia penyakit. Sama amalannya dengan fi'il. Termasuk ini isim fa'il. Isim fa'il. Ini temannya fi'il. Beramal amalan fi'il. Jadi ini khobar. Ma'mulnya yang mana? To'a maka. Ma'mulnya. Tahu ma'mul toh? Yang dia amili. Paham ini? Yang dia amili. Kalau saya bilang begini, contoh sederhana, fi'il dulu. Doroba Zaidun. Ya. Doroba Zaidun kalban. Mana amil? Amil. Doroba Zaidun kalban. Mana amil? Doroba. Kan begitu? Zaidun apa? Fa'il dah? Mana ma'mul? Kalban itu disebut ma'mul. Semua maf'ul disebut ma'mul. Maf'ul dah? Bukan hanya maf'ul B. Semua maf'ul disebut ma'mul. Paham kan? Cuman ini kan sudah biasa antum tahu fi'il. Paham kan? Ada nanti ma'mul isim. Ada ma'mul isim. Amil isim. Sudah, situ. Ada lagi? Yang ini. Iya, kan batal. Batal amalannya. To'a maka tetap ma'mul. Walaupun di sini amil. Kan maf'ulun bi boleh depan. Kan maf'ulun bi boleh mendahului amil, iya kan? Kan boleh kita bilang begini. Ake kalban doroba Zaidun. Bebas kan kalau maf'ulun bi depan. Yang ini sekarang ini. Tidak boleh didahului oleh siapapun. Nah, ya. Marfu, karena jadi kalimat biasa. Zaidun kembali mubtada, akilun khobar. Cuman dia tetap sebagai amil. Tetap dia beramal. Amalan fi'il. Meropa isim menasab khobar. Meropa fa'il menasab maf'ulun bih. Jadi pada akilun ini ada domir mustatir nanti takdirnya huwa kembali ke Zaid. Sebagai fa'ilnya. Atau maka maf'ulun bi yang dikedepankan. Susunannya sekarang maf'ulun bi mubtada isim fa'il beramalan fi'il bersama fa'ilnya di dalam. Kemudian maf'ulun bi depan. Dipahami ini kan? Sudah? Siapa lagi? Iyalah. Amil itu kan macam-macam bentuknya. Penyakit itu, namanya penyakit, itu kan kedudukannya tergantung sebelumnya. Cuman dia beramal untuk setelahnya. Paham kan? Fa'ilnya apa? Tidak dipastikan, tergantung kembalinya ke siapa kan? Kan ini Zaidun ya, huwa. Kalau sini Hindun, hiya. Paham kan? Ada lagi? Sudah dulu. Karena masih sambung ini syarat. Kecuali apa belok bilang? Kecuali dorob atau jer, majrur, boleh. Saya contohkan. Di mana saya contohkan? Di sini. Kan asalnya begini. Ma Zaidun. Asalnya ini. Iman. Saya baca mansub. Terpenuhi syarat. Ma Zaidun. Isimnya ma. Iman khobarnya ma. Kan begitu. Iman fi al-baiti. Terpenuhi syarat? Ma Zaidun qa'iman fil baiti. Terpenuhi syarat? Terpenuhi. Zaid, ma tidak ada in.
Tidak ada di khobarnya illa. Ma'mulnya tidak mendahului isim. Cuman ma'mulnya sekarang berupa apa? Ma'mulnya sekarang berupa apa? Kan iman amil. Dia khobar sekaligus amil. Ma'mulnya mana? Jar majrur. Sekarang jar majrur boleh nggak mendahului isim ke sini? Saya bilang sekarang. Ma fi al baiti, ya. Ma fil baiti Zaid qaim. Boleh nggak saya bilang begini? Tetap beramal atau tidak? Tetap beramal, Zaidun qaiman. Boleh kalau berupa jar majrur dimaafkan. Tadi itu yang tidak boleh kalau berupa to'amaka. To'amaka bukan jar majrur. Demikian pula kalau saya ganti fil baiti saya ganti dengan indaka. Berupa dorob. Boleh saya bilang apa? Ma Zaidun qaiman indaka. Boleh juga saya bilang apa? Ma indaka Zaidun qaiman. Tetap beramal kalau yang mendahuluinya itu adalah dorob atau jar majrur. Paham sekarang? Jadi kalau dorob jar majrur dimaafkan. Dipahami ini? Kalau ma'mulnya, ingat, kalau ma'mulnya dorob atau jar majrur boleh mendahului isimnya. Tapi kalau selain dorob atau jar majrur boleh atau tidak? Pertanyaan, boleh atau tidak? Boleh, tapi batal amalan. Saya ulangi tak? Itu kan ma'mul khobar. Boleh sebenarnya mendahului isim secara mutlak. Boleh. Cuman ada yang membatalkan amalan, ada yang tidak. Kalau dorob atau jar majrur, batal atau tidak amalannya? Tidak. Kalau selain dorob atau jar majrur, batal amalannya. Jadi boleh mendahului. Cuman masalahnya amal atau tidak. Paham kan? Jawabannya, kalau yang mendahului ma'mulnya itu jar majrur atau dorob, tetap beramal. Kalau selain dorob atau jar majrur, tidak beramal. Sudah paham atau belum ini? Perjuangan pertama saja ini, setelahnya mudah. Siapa yang belum paham kira-kira? Sebenarnya semua khobarnya memang selalu begitu. Kan selalu kan qaim, isim-isim fa'il atau isim-isim maf'ul. Boleh juga begitu, cuman khobar itu memang selalu begitu. Cuman untuk memisahkan dengan isim yang tidak beramal amalan fi'il, boleh juga. Kan nanti khobar bisa saja adalah isim yang tidak beramal amalan fi'il. Jadi boleh kita katakan begitu juga. Apa tadi dikatakan? Yang keempat itu kalau khobarnya berupa isim beramal amalan fi'il, maka tentunya dia punya ma'mul. Ma'mulnya tidak boleh mendahului isim. Kecuali siapa? Dorob atau jar majrur. Mendahului tidak batal amalan. Sudah ini? Siapa lagi? Tinggal kita baca. Beliau akan contohkan terpenuhi syarat dan tidak terpenuhi syarat. Kata beliau rahimahullah, contoh yang terpenuhi syarat. Fal mustawfiyatu lisyurut, maka yang terpenuhi syarat. Nah, contohnya ma Zaidun dahibun, terpenuhi syarat? Coba antum perhatikan itu. Ma tidak bergandengan dengan in. Khobarnya tidak bergandengan dengan illa. Khobarnya tidak mendahului isimnya, ya kan? Dan tidak ada ma'mul khobar memang di sini. Di contoh ini tidak ada ma'mul khobar. Kan ma'mul tidak harus selalu ada. Paham kan?
Di sini tidak ada. Wa ka qauli ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ma hadza basyaron. Lihat itu Quran. Ma hadza basyaron. Apa i'rabnya hadza? Isimnya ma, basyaron. Khobarnya ma, terpenuhi syarat? Terpenuhi. Ma tidak bergandengan dengan in. Khobarnya tidak bergandengan dengan illa. Ma'mul khobar tidak mendahului isimnya. Apalagi ma'mulnya tidak ada memang. Paham kan? Jadi syarat keempat itu kalau ada ma'mul baru kita bicarakan. Dipahamkan? Ini tidak ada ma'mulnya memang. Ma hunna ummahatihim. Apa i'rabnya hunna? Isimnya ma, kan begitu. Ummahatihim. Khobarnya ma mansub. Khobarnya ma mansub, kan begitu. Tanda nasabnya apa sekarang? Kasroh, karena dia jamak muannas salim. Ini terpenuhi syarat. Ini terpenuhi syarat. Contoh i'rabnya di bawah ada keterangannya semuanya. Contoh yang tidak terpenuhi syarat. Contoh yang tidak terpenuhi syarat. Kata beliau, fa ini ketaronat bi'in. Jika bergandengan dengan in, batala amaluha, maka batal amalannya. Ingat itu. Kalau bergandengan dengan in, batal amalannya. Tidak jadi beramal, kembali ke i'rab asal. Apa itu i'rab asal? Mubtada khobar. Kembali ke asal, kan dia masuk pada mubtada khobar. Contoh, ma in zaidun qaimun. Apa masalahnya sekarang? Bergandengan dengan in. Bergandengan dengan ma. Iya. Bergandengan dengan in. Ma ini bosnya yang mau dibicarakan. Iya. Jadi lihat di bawah catatan untuk dia ini. Ma batal amalannya. Karena bergandengan dengan in. Dan zaidun adalah mubtada marfu. Tanda rupanya adalah dengan dhamma. Qaimun adalah khabar marfu. Tanda rupanya dengan dhamma. Jadi kembali ke i'rab asal. Itu yang saya mau jelaskan di catatan itu. Dipahamkan? Cuman jelaskan juga kenapa antum i'rab begitu. Jadi harus bilang batal amalannya. Karena apa? Sebutkan juga. Dipahami kan? Batal amalannya karena apa? Itu diperhatikan baik-baik. Wa kadzalika, contoh lanjut. Wa kadzalika, demikian pula. Demikian pula, ini qatarona khobaruha bi illa. Jika khobarnya bergandengan dengan illa. Jadi kalau khobarnya bergandengan dengan illa, batal juga amalannya. Karena itu kadzalika. Kadzalika, demikian pula, yaitu batal amalannya. Kalau khobarnya bergandengan dengan illa. Nah contoh. Ma Muhammadun illa rasulun. Paham ini? Kenapa dibaca rasulun? Bukan rasulan. Khobarnya ma. Karena khobarnya bergandengan dengan illa. Batal amalannya ma. Iya kan? Batal amalannya ma. Itu di Quran. Iya, makanya di bawah lihat. Ma batal amalannya. Karena khobarnya bergandengan dengan illa. Muhammadun adalah mubtada, tanda rupanya dengan dhamma. Rasulun adalah khobar marfu, tanda rupanya dengan dhamma. Jelaskan saudara? Jelas ini? Jelas sekali, alhamdulillah. Wa kadzalika in taqaddama khobaruha ala ismiha. Demikian pula batal amalannya jika khobarnya mendahului isimnya. Iya kan? Karena khobarnya tidak boleh mendahului isim. Kalau mendahului batal juga. Nah contoh, ma qaimun zaidun. Kenapa tidak dibaca qaiman? Karena mendahului isimnya. Jelas ini pembahasan? Jelas ya? Lihat, tinggal dibaca catatan di bawah. 6.3. Ma batal amalannya karena khobarnya mendahului isimnya. Zaidun adalah mubtada yang diakhirkan marfu, tanda rupanya dengan dhamma. Qaimun adalah khobar yang dikedepankan marfu, tanda rupanya dengan dhamma. Iya kan? Atau taqaddama ma'mulul khobar. Batal amalannya juga atau ini. Atau batal juga amalannya. Taqaddama ma'mulul khobar. Jika ma'mul khobarnya mendahuluinya. Walaisa dorfan, dan bukan dorob. Dan bukan apa?
Dorob, bukan dorob. Nah contoh ya, ma to'amaka zaidun akilun. Lihat, kenapa batal amalannya? Kenapa batal amalannya di sini? Karena ma'mul khobar mendahului isimnya. Mana ma'mul khobar dalam contoh ini? To'amaka, itu maf'ulun binya akilun. Paham kan? Disebut sebagai ma'mul. Fa in kana dzarfan, jika dia dzaraf ma'mulnya. Kan maf'ulun fi termasuk ma'mul. Maf'ulun fi termasuk ma'mul. Jika dia dzaraf, nah contoh, ma indaka zaidun jalisan. Ma indaka zaidun jalisan. Au jaron wa majruron, atau jar majrur, atau jar majrur. Iya, atau jar majrur. Nah contoh, ma fid dari zaidun jalisan. Lihat beramal. Lam ya betul amaluha, tidak batal amalannya. Paham tak? Tidak batal amalannya. Tidak batal amalannya. Jadi tetap beramal. Walaupun ma'mulnya mendahului isimnya. Paham kan? Walaupun ma'mulnya mendahului isimnya. Tidak batal amalannya. Selesai poin kita. Selesai pembahasan. Setelah itu pernyataan terakhir. Wa Banu Tamim, ini orang Arab lain lagi, Bani Tamim, suku Arab. Wa Banu Tamim, dan Bani Tamim, la yu'milunaha, tidak mengamalkannya, wa ini staufatis syurut, walaupun terpenuhi syarat. Jadi Banu Tamim itu walaupun terpenuhi syarat, tidak ada amalannya. Jadi mereka baca ayat tadi, mahada basyarun, mahunna ummahatuhum. Banu Tamim baca begitu. Banu Tamim akan membaca seperti itu. Dipahamkan? Jelas ini pembahasan? Bani Tamim tidak mengamalkannya walaupun terpenuhi syarat. Apalagi tidak terpenuhi. Bahkan terpenuhi pun dia tidak amalkan. Jelas pembahasan? Selesai. Itu dulu. Merujuk dulu baik-baik, baru setelahnya itu satu kali ambil. Satu kali saja itu sisanya. Coba membuktikan besok. Insya Allah. Kita cukupkan? Ada pertanyaan? In tambahan. In nafi, tapi kan tambahan. Bukan in syartiyah. Kalau syartiyah mengharuskan ada fi'il. Dah? In tambahan. Nafi. Beramal. Berarti kan tidak bergandengan namanya. Iya. Paham kan? Pada khobarnya kemasukan illah. Pertanyaannya, kalau ilahnya setelah khobar, ya beramal kan, tidak ada masalah. Beramal, berarti tidak bergandengan dengan khobarnya, bergandengan dengan setelahnya. Tadi. Iya, maf'ul bi dari akil. Itu yang wujuban toh. Coba dulu jawazan saudara. Tidak bisa, rasulan. Batal amalannya. Tapi kan nakis. Kalau nakis kan tergantung sebelumnya. Atau masih ingat? Kan ada tam mujab,
taman fi nakis. Ini nakis. Di awal oleh penafian tidak ada tidak diawali oleh mustatna min. Kan kembali ke amil. Bisa toh saudara, kan sudah saya bilang tadi, ma'mul itu kan umum. Maf'ulun bi, maf'ul fi, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli. Apa? Kan kita berbicara ma'mul. Tahu ji ma'mul? Yang diamili. Tahu ji yang diamili? Sama dengan yang dihamili. Itu namanya ma'mul. Yang menghamilinya namanya amil. Begitulah supaya cepat. Dah? Paham je itu? Siapa? Ilah. Alat istitna. Bukan. In zaidah, tambahan toh, tambahan setelah ma. Kan manafi, in nafi, tambahan. Ma'mulnya, iya beramal, kan syaratnya tidak terpenuhi. Ini kan harus terpenuhi ini. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ma'mulnya mendahului amil? Ma zaidun maka akilun. Begitu. Beramal karena kan tidak mendahului isim. Syarat itu tadi itu intinya adalah isimnya tidak boleh berpisah dengan ma, kecuali dhorob atau jar majrur. Tetap, kan isim beramal-amalan fi'il. Kan semua sama bisa. Dah? Kan maksudnya maf'ul bi boleh nggak di depan? Di depannya amil. Paham dah? Maf'ul bi boleh depannya amil? Boleh, sama ini. Amilnya boleh di belakang. Sudah? Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.